Shalom, saudara-saudara. Saya ingin membagikan firman Tuhan. Dan mari kita siapkan hati kita, kita berdoa. Tuhan, kami memohon damai sejahtera Kristus memenuhi hati dan pikiran kami. Mohon pencerahan dari Roh Kudus sehingga kami dapat memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibrani 11 ayat 1 dan 2. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Demikian firman Tuhan, Ibrani 11 ayat 1 sampai 2. Tema kita, keberanian iman. Itulah temanya. Saudara, apa yang menggerakkan kehidupan saudara? Pikiran, perasaan, pengalaman, uang, kekuasaan, atau apa? Ada seorang hamba Tuhan atau seorang teolog bernama Louis Berkhof menyebutkan ada 4 jenis iman, yaitu iman historis. Ya, ini iman secara turun-temurun. Iman sementara, iman mujizat, dan ada iman yang sejati atau iman yang menyelamatkan. Iman yang sejati adalah iman yang sungguh-sungguh meyakini adanya kepastian keselamatan atau hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ibrani 11 ayat 1 menyatakan bahwa iman adalah dasar atau fondasi dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman berarti bahwa iman itu melampaui penglihatan kita. Dalam ayat 3 disebutkan bahwa karena iman kita mengerti. Juga kita pahami bahwa iman itu melampaui pengertian atau melampaui rasio kita. Dengan demikian, iman itu bersifat suprarasio, artinya melebihi atau melampaui pikiran kita. Itulah sebabnya tidak ada yang boleh menyombongkan diri sekalipun seorang profesor, doktor, karena pengetahuan tidak lebih tinggi dari iman. Iman itu sesungguhnya adalah anugerah Tuhan. Artinya dihadiahkan oleh Tuhan. Iman tidak bisa dibeli, tidak bisa ditukar dengan pengetahuan. Maka, jikalau seseorang tidak beriman, itu sama hakikatnya dengan mati. Mati secara rohani. Dalam Ibrani 11 dikisahkan ada banyak saksi-saksi iman atau tokoh iman sepanjang sejarah yang dipakai Tuhan, menjadi alat Tuhan menyatakan dan menggenapi janjinya. Mulai dari Habel sampai kepada para nabi, juga dalam perjanjian baru, para rasul. Iman yang sejati kepada Tuhan, itulah yang menggerakkan mereka dalam perjalanan kehidupan mereka. Jadi apa yang menggerakkan kehidupan mereka? Apa yang menggerakkan kehidupan kita? Kiranya iman yang sejati. Karena iman, maka kita belajar beberapa hal. Iman membuat kita berani melangkah. Sekalipun apa? Sekalipun ada kesulitan, ada penderitaan. Seperti kita melihat Abraham, dia berani meninggalkan zona lama atau zona aman, zona nyaman, sekalipun belum tahu zona yang baru atau tanah yang baru yang dijanjikan Tuhan. Itu adalah keberanian iman. Atau seperti bangsa Israel bersama dengan Musa, berani keluar dari Mesir, sekalipun ada tantangan, ada kejaran, atau ada ancaman. Inilah namanya keberanian iman. Maka mari kita juga berani melangkah, sekalipun ada tantangan di depan. Keberanian kita didasarkan pada iman kita kepada Tuhan. Yang kedua, berani menghadapi tantangan. Orang Israel, tadi sudah saya singgung, mereka melewati padang gurun, menghadapi banyak musuh-musuh. Bangsa Israel adalah bangsa yang tergolong kecil dibandingkan dengan bangsa lain di sekelilingnya. Tetapi karena iman kepada Tuhan, maka Tuhan menyertai mereka dan memberi keberanian. Ingat seperti Yosua dan Kaleb, Simpson, Gideon, Daud, Daniel, dan lain-lain. Mereka melihat dan mengakui ada musuh-musuh yang besar. Tetapi mereka beriman kepada Allah yang maha besar. Mereka tidak fokus kepada masalah itu, tetapi mereka lebih fokus kepada Allah yang memanggil mereka untuk menuntaskan misi Allah. Mereka tetap maju dan tidak menyerah, tetapi sebaliknya mereka berserah kepada Tuhan. Dan yang ketiga, bertekun sampai akhir dan mengalami kemenangan. Ada yang menang dengan happy ending, seperti Daud, Daniel, Elia, Elisa. Tetapi juga ada yang menang dengan sad ending,
Artinya mereka mengalami kesedihan di akhir, tetapi tetap juga mengalami kemenangan. Mereka menderita, bahkan mati dengan tragis seperti Yeremia. Zakaria dilempari dengan batu. Yesaya mati digergaji. Mereka tetap bertekun sekalipun menghadapi berbagai penderitaan. Mereka yakin di balik penderitaan ada kemuliaan kekal. Bahwa penderitaan bahkan kematian tidak pernah memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Maka lebih baik menderita bahkan mati karena nama Tuhan daripada menyangkal iman kepada Tuhan. Imanlah yang menggerakkan kita berbuat baik atau melayani dan terus menyaksikan segala perbuatan Tuhan yang ajaib. Imanlah yang memimpin kita untuk hidup dalam kebenaran, hidup dalam keberanian. Imanlah yang memberi kita pengharapan yang pasti. Iman juga memimpin kita kepada ketaatan akan firman. Iman membuat kita tetap teguh di tengah berbagai kesulitan. Amin. Maka mari kita memohon pimpinan Roh Kudus, supaya Roh Kudus senantiasa memimpin kita tetap hidup dan berkata-kata, berpikir, bertindak sesuai dengan iman yang sejati. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami memohon sekali lagi pimpinan Roh Kudus sehingga kami tidak hanya mendengar, tidak hanya mengerti, tapi kami dapat mengaplikasikan, menerapkan firman-Mu dalam hidup kami, supaya kami juga dapat menjadi contoh, menjadi saksi-saksi iman yang sejati. Pakai kami seturut kehendak-Mu dalam nama Yesus. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Sampai jumpa. Shalom.